Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bosan-bosan dukung channel saya ya dengan cara like, comment, and subscribe. Sebelum masuk ke bab baru tentang takdir cinta Arsen, saya ingin menjelaskan terlebih dulu tentang gambar yang ada di layar ponsel kalian saat ini. Tapi sebelum itu saya ingin meminta maaf karena sudah membuat kalian menunggu begitu lama. Untuk gambar yang ada di layar, ini novel Cinta di Dalam Perjodohan Alira Fahri versi cetak. Jadi yang ingin memiliki buku Cinta di Dalam Perjodohan Alira Fahri bisa langsung pesan melalui kontak yang ada di gambar atau melalui saya, nomor kontak saya 0822 59749768. Facebook saya Rizka Irsal Ipa. Sementara di bagian kanan ada beberapa judul saya di Vizo dan satu di Mangaton. Yang pertama Cinta di Balik Pengorbanan dan yang kedua Cinta di Balik Pengorbanan 2. Kedua novel ini sudah tamat ya guys. Ini lanjutan dari novel Jodoh yang Tak Disangka yang ada di Mangaton Novel Tome. Hanya ada di aplikasi Vizo. Dan di urutan ketiga, Terbelenggu Dosa di Masa Lalu. Ini season 2 dari Takdir Cinta Arsen. Hanya ada di aplikasi Vizo. Dan urutan keempat, Budak Ranjang Sang Penguasa Binal. Untuk novel ini, bab lanjutannya sudah tidak bisa diupload di YouTube. Saya pindahkan ke aplikasi Vizo dengan alasan saya takut akun YouTube saya kena teguran seperti kemarin karena novel ini khusus dewasa. Jadi untuk cari aman saya pindahkan ke aplikasi Vizo. Sementara yang paling bawah, Terjebak Ciuman Pertama. Ini novel baru saya yang ada di Mangaton. Jadi kalau kalian ingin mengikuti alurnya, silahkan download aplikasi Vizo, masuk di kolom pencarian dan ketik nama saya Rizka Irsal Ipa. Terima kasih. Bab 27. Permintaan yang aneh. Baru setengah hari Arsen meninggalkannya, Nadira sudah dilanda rindu yang menyiksa. Sesekali dia menatap layar ponsel yang begitu senyap bagaikan suasana hatinya. Hembusan nafas berat kembali terdengar, menunjukkan kegelisahan hatinya. Dia bahkan tidak bisa berkonsentrasi dengan obrolan beberapa temannya. Saat itu mereka sedang berada di halaman depan kampus, menunggu mata kuliah selanjutnya. Angel terlihat begitu bahagia bisa mendapatkan sahabat seperti Nadira, Siren, dan Vina. Saat mengetahui kalau kedua sahabat Nadira datang dari Indonesia, wanita berambut pirang itu langsung meminta Nadira untuk dikenalkan dengan kedua sahabatnya itu. Siren dan Vina pun sangat senang punya sahabat sebaik Angel. Tidak butuh waktu lama untuk mereka menjalin kedekatan juga komunikasi tanpa ada rasa canggung sebagaimana orang yang baru berkenalan. Nad, kamu kok diam saja? Apa yang sedang kamu pikirkan? Tanya Vina sembari mencolek bagian pinggul Nadira. Apalagi kalau bukan suaminya. Nadira, suami kamu itu masih berada di atas awan. Kamu di sini sudah seperti korban pengkhianatan. Ucap Angel sambil tersenyum melirik ke arah Siren dan Vina. Namanya juga cinta. Baru berpisah setengah hari, rasanya seperti 1 bulan. Nadira malah memberi tanggapan yang membuat ketiga temannya saling menatap satu sama lain sembari menggelengkan kepala.
Selesai menjalani aktivitas kampus, Nadira dan ketiga temannya memutuskan untuk mengunjungi mal besar yang pernah didatangi Nadira dan Angel beberapa waktu lalu. Baru saja kakinya melangkah memasuki mal, tiba-tiba dada Nadira terasa sesak, mengingat kembali kejadian saat pertama kali datang ke sana. Dia sungguh tak sanggup membayangkan kejadian itu. Dan rasa sakit itu masih saja membekas, walaupun semuanya telah berubah. Apakah semua yang dirasakan Nadira adalah suatu pertanda buruk? Ataukah itu hanya perasaannya, karena belum bisa melupakan kejadian beberapa waktu lalu? Dia sampai tak bisa menikmati keramaian di mal itu. Berbeda dari ketiga sahabatnya yang begitu heboh melihat satu persatu peralatan wanita. Menyadari sikap sahabatnya, Siren langsung merapat ke arahnya dan mulai mempertanyakan keadaannya. "Nad, apa yang terjadi? Kamu baik-baik saja kan?" Pertanyaan Siren yang seketika mengalihkan perhatian dua sahabatnya, yakni Angel dan Vina. "Aku baik-baik saja kok," Nadira menjawab dengan senyuman yang terlihat sangat dipaksakan. "Ada apa, Nad? Kamu ada masalah?" Vina ikut bertanya setelah berdiri di depan Nadira. "Aku hanya mengingat akan sesuatu yang pernah terjadi di tempat ini," jawab Nadira dengan raut wajah terlihat sedih. "Nad, semua sudah berlalu. Sekarang Mas Arsen hanya milik kamu. Buat apa juga kamu memikirkan tentang nenek sihir itu lagi? Dia itu gak ada apa-apanya dibandingkan denganmu. Kamu masih muda, cantik, mapan, juga wanita baik-baik. Sementara dia sudah tua dan tidak punya harga diri. Semua pria kaya dia dekati." Angel terlihat kesal membicarakan tentang Ellen. "Iya, Nad, kamu sekarang sudah bahagia. Jadi gak usah memikirkan hal-hal yang tidak penting. Jangan ganggu pikiran kamu dengan sesuatu yang sudah berlalu," sambung Siren. Mereka berkeliling di dalam mal hampir 2 jam. Dan setelah membayar barang belanjaan, mereka pun bergegas pulang ke tempat masing-masing. Nadira memutuskan menumpangi sebuah taksi. Sesampainya di rumah, dia langsung melangkah menuju lift hendak naik ke lantai atas. Tapi langkahnya seketika tertahan saat melihat Paman Daniel duduk sendirian di ruang keluarga, menatap foto dia dan Arsen yang tergantung di dinding. Dari raut wajah pria lumpuh itu tergambar kesedihan yang tak dapat diungkapkan. Gadis cantik itu mulai mendekat sembari menyapa sang paman. "Paman, lagi ngapain? Kok melamun sendirian?" "Nad, bisa nggak kita bicara berdua? Ada yang ingin paman kasih tahu sama kamu," ujar Daniel sembari menghapus cairan bening dari kedua sudut matanya. "Bisa, Paman, tapi aku ganti baju dulu ya. Paman jangan sedih dong, nanti aku ikutan sedih." Nadira berusaha tersenyum, walau hatinya ikut terenyuh melihat keadaan Daniel yang hanya mengangguk menanggapi ucapannya. Buru-buru dia menuju lift naik ke lantai atas. Dan hanya setengah jam dia sudah kembali turun menghampiri Daniel di ruang keluarga. Mereka duduk berhadapan dengan posisi Daniel berada di kursi roda. Walaupun belum ada kata yang terucap dari mulutnya, Nadira sudah bisa pastikan suasana hati pria lumpuh itu sedang diselimuti kesedihan. "Nad, Paman harap apa yang kita bicarakan nanti tidak diketahui Arsen. Kamu jangan bilang apapun sama dia ya." Daniel mulai bersuara mengingatkan Nadira untuk tidak mengatakan apapun pada suaminya.
Baik paman, aku gak akan ngomong apa-apa sama Mas Arsen, jawab Nadira dengan perasaan tak menentu antara cemas melihat keadaan Daniel dan bahagia karena sang paman begitu mempercayainya sampai mau menceritakan apa yang tidak diketahui oleh suaminya. Nad, sebelumnya paman minta maaf karena sudah membebanimu dengan permintaan paman yang ingin memiliki cucu. Sebenarnya paman sedang sakit parah. Karena itulah paman ingin Arsen segera memiliki anak, biar dia tidak merasa kesepian saat paman meninggalkannya suatu hari nanti. Apa maksud paman? Bukannya paman hanya batuk biasa pengaruh cuaca yang tidak stabil? Nadira semakin cemas mendengar ucapan Daniel. Paman menderita kanker paru-paru sejak 1 tahun lalu. Dan paman sengaja menyembunyikan semuanya dari Arsen. Paman tidak ingin dia sedih dan kepikiran. Jelas Daniel dengan mata berkaca-kaca. Ya ampun paman, mengapa harus disembunyikan? Semestinya paman kasih tahu, biar Mas Arsen bisa mencari cara untuk menyembuhkan paman. Aku pun sedih mendengar semua ini, ucap Nadira sambil meneteskan air mata. Dia yang sudah sangat menyayangi Daniel seperti ayahnya sendiri, benar-benar terpukul mengetahui penyakit Daniel. Tidak menunggu waktu lama, air mata pun meluncur membasahi wajah cantiknya. Dan saat itu juga, dia menemukan cara untuk bisa menyemangati Daniel. Paman, aku janji akan memberikan paman cucu, tapi dengan satu syarat. Paman harus mau menjalani pengobatan di rumah sakit sampai sembuh. Nad, penyakit paman sudah sangat parah. Kemungkinan untuk sembuh sangat kecil. Daniel sepertinya sudah berputus asa dengan keadaannya. Tidak ada yang tidak mungkin selagi kita mau berusaha. Aku pun akan berusaha untuk cepat memberikan cucu buat paman. Asalkan paman mau menuruti keinginanku. Nadira tetap pada pendiriannya. Ya sudah kalau gitu, paman akan mengikuti semua yang kamu mau. Daniel akhirnya pasrah karena tidak mau membuat Nadira bersedih. Walaupun dia sendiri sudah tidak yakin akan sembuh dari penyakitnya. Selesai makan malam bersama Daniel, Nadira langsung beranjak naik ke lantai atas setelah mengantarkan paman Daniel ke kamar untuk beristirahat. Tidak lupa dia memberikan vitamin dan obat yang harus diminum Daniel setiap malam sebelum tidur. Sesampainya di kamar, Nadira memutuskan untuk menghubungi sang suami. Tapi belum sempat dia menelpon, tiba-tiba ponselnya berdering dan muncul nama suamiku di layar ponsel. Mas, aku baru saja mau telepon, tapi Mas sudah nelpon duluan. Nadira mulai berbasa-basi. Kenapa? Kamu sudah rindu ya sama aku? Baru beberapa jam loh kita gak ketemu. Arsen malah menggodanya. Iya mas, aku rindu banget. Apalagi di saat malam seperti ini. Jawaban Nadira yang membuat Arsen terdiam seketika. Mas, kok kamu malah diam? Aku tuh kangen sama kamu. Apalagi di waktu malam seperti ini. Ingin peluk kamu, cium pipi kamu, meraba dada kamu yang berbulu, juga melakukan. Suara Nadira seketika tertahan. Nadira, mengapa kamu ganjen seperti itu? Jangan coba-coba menggodaku. Arsen jadi salah tingkah dengan pembicaraan Nadira. Dia yang mulai menggoda, dia sendiri yang malu saat digoda balik oleh sang istri. Arsen seperti tidak tahu saja, seperti apa wanita yang sudah menjadi istrinya itu. Kenapa? Kalau aku ingin menggoda kamu, kamu bisa apa? Nadira sengaja memancing suaminya, yang ternyata sudah menegang mendengar pembicaraannya tadi. Mas, tadi aku baru saja dari mall sama teman-teman. Aku beli sabun pembersih khusus daerah kewanitaan. Baru saja aku pakai. Dan mas tahu nggak? Baunya harum banget.
Pembicaraan Nadira makin membuat pria tampan itu tak dapat menahan gejolak yang mulai berkecamuk di dalam diri. "Kamu di mana sekarang?" tanya Arsen. "Aku di kamar." "Memangnya kenapa, Mas?" tanya balik Nadira. "Sama siapa?" Arsen kembali bertanya dengan nada suara yang semakin terdengar aneh. "Sendiri saja." "Memangnya kenapa, sayang?" tanya Nadira dengan suara yang sengaja dibuat seksi untuk menggoda Arsen. "Kunci pintu kamar, lepaskan semua pakaianmu dan kita video call," seru Arsen yang membuat Nadira seketika kaget. "Mas, kamu kenapa sih? Kok permintaannya aneh gitu?" Nadira tidak langsung mengikuti permintaan suaminya yang menurutnya begitu aneh. "Siapa suruh kamu mau memancingku? Kalau kamu gak mau aku melakukan hal yang tidak-tidak, ikuti saja perintahku. Aku ini suami kamu yang berhak atas dirimu." Arsen semakin menonton. "Tapi aku malu, Mas." "Mengapa harus malu? Ini bukan kali pertama aku melihatnya. Selain itu, aku pun sudah sering melahapnya setiap kali kita melakukan hal itu. Apa kamu sudah lupa? Dan kamu sangat menikmatinya, kan? Sampai-sampai kamu menjambak rambut aku, menekan kepalaku untuk terus menyesap dan melahapnya." Kata-kata Arsen benar-benar membuat Nadira tak bisa berkutik. Tak ada pilihan lain bagi wanita cantik itu selain mengikuti permintaan sang suami. Perlahan dia melepaskan pakaiannya saat mereka sudah beralih ke panggilan video. Arsen yang sedang memperhatikannya dari balik layar ponselnya terus melihatnya tanpa mengedipkan mata dengan ekspresi wajah penuh gairah. Setelah sudah melepaskan semua pakaian yang menutupi tubuhnya, Nadira pun mulai berbaring di atas tempat tidur, membuka kedua pahanya dan mengarahkan kamera ponsel ke arah sasaran.